Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan untuk materi meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Kemarin sudah saya jelaskan untuk subbab pertama, yaitu perjuangan Rasulullah di Mekah. Dan sekarang akan saya lanjutkan untuk subbab kedua sampai keempat. Yang pertama yaitu strategi perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Yang kedua, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap perjuangan Rasulullah di Mekah. Dan yang ketiga, bentuk penolakan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Yang pertama yaitu subbab kedua, strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Di sini Rasulullah memakai dua strategi dakwah. Yang pertama yaitu dakwah bil al-sir atau disebut dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu dakwah bi al-jahr atau dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi akan saya jelaskan, yaitu maksudnya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Dan untuk sasaran dakwahnya karena masih sifatnya sembunyi-sembunyi, yaitu tidak menyeluruh kepada masyarakat Mekah pada saat itu, jadi Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada keluarga dekat dan sahabat karibnya. Dan dari mereka ini, dari keluarga dekat dan sahabat karib yang masuk agama Islam, mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Untuk selanjutnya atau yang kedua yaitu dakwah bi al-hajar atau dakwah secara terang-terangan. Rasulullah melaksanakan atau berani melakukan dakwah secara terang-terangan setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu Quran surat Al-Hijr dan Quran surat Al-Maidah ayat 67. Setelah itu baru Rasulullah berani menyuarakan dakwahnya secara lebih luas kepada masyarakat Mekah. Caranya bagaimana? Salah satunya yaitu Rasulullah mengundang kaum kerabat Bani Hashim, mengajaknya berkumpul, lalu Rasulullah menyampaikan dakwahnya tentang agama Islam. Yang kedua caranya yaitu dengan mengundang masyarakat terutama yang di sekitar Mekah, itu diundang ke Bukit Safa. Di sana Rasulullah akan berdiri di atas Bukit Safa, lalu di bawahnya itu masyarakat yang telah berkumpul, lalu Rasulullah mulai berdakwah tentang agama Islam. Setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, maka sudah pasti akan timbul reaksi bagaimana kaum kafir Quraisy menyikapi dakwah Rasulullah ini. Ada beberapa alasan kenapa kaum Quraisy itu akhirnya bereaksi menolak dakwah Rasulullah. Yang pertama, seperti yang sudah terangkum di dalam LKS, yaitu ada 3 alasan utama. Yang pertama yaitu kesombongan dan keangkuhan. Jadi di sini kaum kafir Quraisy itu sudah membibit di dalam hatinya sombong dan angkuh, dan akhirnya tidak mau menyetujui, tidak mau mengimani, tidak mau mempercayai apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Seperti itu. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Nah, karena sebelumnya kaum kafir Quraisy ini sudah menyembah berhala, sudah sangat meyakini tentang apa yang disembah oleh dia, akhirnya timbul rasa fanatik. Kalau orang yang sudah ada rasa fanatik dalam dirinya itu pasti akan menolak apapun yang disampaikan orang lain meskipun itu benar. Karena dia beranggapan terlalu fanatik, jadi dia terlalu menganggap benar apa yang sudah diyakini oleh dirinya sendiri meskipun yang diyakini itu adalah sebuah kesalahan. Yang ketiga yaitu eksistensi dan persaingan kekuasaan. Maksudnya di sini yaitu contoh semisal ya, Rasulullah berhasil menarik hati para kaum Quraisy pada saat itu, kaum Mekah. Otomatis ketika banyak yang masuk agama Islam, secara otomatis saat itu Rasulullah bisa dikatakan sebagai penguasanya atau bisa menjadi pemimpinnya, kan seperti itu. Jadi ini yang ditakutkan kaum kafir Quraisy. Mereka tidak mau dirinya itu tergantikan, baik itu secara
bentuk kekuasaannya ataupun sosok penguasanya. Mereka tidak mau tergantikan oleh sosoknya Nabi Muhammad. Setelah ada reaksi yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, maka ada bentuk-bentuk penolakan. Maksudnya ini bentuk-bentuk penolakan secara verbal ya, secara verbal, disampaikan secara fisik, yaitu kita sudah pasti banyak tahu ya kisah-kisah perjuangan dakwah Rasulullah. Bahkan di LKS pun sudah ada beberapa kisah yang ditulis secara pendek. Namun di sini akan saya sampaikan yaitu bentuk fisiknya ya, bentuk perbuatan fisiknya. Rangkuman dari seluruh kisah itu, yang pertama yaitu memboikot kaum muslimin dalam segala bentuk pemboikotan selama 3 tahun. Jadi pernah dalam lamanya selama 3 tahun ini umat Islam pada saat itu diboikot, maksudnya itu diboikot, ditolak. Ya, semisal di sana ada warung. Nah, itu kalau orang kaum muslimin tidak boleh beli di sana karena sudah diboikot. Nah, itu terjadi selama 3 tahun. Bentuk penolakan yang kedua yaitu mencelakai, menyiksa, mencerca, menghina kepada Nabi Muhammad ataupun kepada pengikut Nabi Muhammad. Contohnya, terutama ini terjadi kepada budak-budak yang memeluk agama Islam namun tuannya itu tidak mau memeluk agama Islam. Maka tuannya ini menyiksa budak tersebut. Jadi siksaannya secara fisik sudah. Begitu pula terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun juga mendapat siksaan secara fisik seperti dilempar kotoran, unta, dilempar batu. Nah, itu Nabi Muhammad sudah mengalami. Bahkan kaum kafir Quraisy pun pernah merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk subbab kedua sampai keempat. Untuk subbab selanjutnya akan saya jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.